Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik mahasiswa semuanya, kita lanjutkan perkuliahan pada minggu terakhir ini, itu pada minggu ke-15, itu dengan topik juga pada bab 15, yaitu kita coba menjelaskan di sini adalah itu modulator AM. Nah, secara sistem dan rangkaiannya telah kita bahas bab-bab sebelumnya. Nah, secara umum di sini, kompetensi umumnya kita coba nanti akan mempelajari atau memahami itu sistem rangkaian modulator AM. Dan juga di sini akan mempelajari dasar dan dapat kita menganalisa prinsip kerja dari rangkaian modulator AM. Dan juga akan mengetahui nanti jenis rangkaian dan mempelajari juga serta memahami rangkaian modulator AM. Nah, secara khusus ini, secara nilai kompetensi khusus, di sini Anda harus mempunyai pengetahuan dasar tentang rangkaian dan komponen elektronika telekomunikasi. Juga secara dasar Anda telah memahami aplikasi dari rangkaian modulator AM. Sebenarnya diketahui bahwa modulator AM adalah suatu rangkaian yang dapat menghasilkan sinyal yang termodulasi amplitudo. Nah, rangkaian modulator AM itu dapat dibuat dengan menggunakan komponen-komponen semikonduktor, yaitu dioda, transistor, atau tabung hampa. Tergantung dari nanti bagaimana penguat daya RF-nya dan berapa daya yang kita gunakan untuk memancar nantinya, sehingga kita dapat memilih komponen yang kita gunakan untuk merangkai suatu rangkaian memancar AM nantinya. Nah, berdasarkan jenis modulasi modulator AM ini dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Itu yang pertama, itu modulator DSB-FC. Itu modulator AM DSB-FC double sideband full carrier. Kemudian modulator AM DSB-SC double sideband sub-rhesus carrier. Kemudian modulator SSB itu single sideband, dan modulator M yang jenisnya modulator ISB independent sideband. Coba kita bahas itu yang pertama, itu apa itu modulator DSB-FC. Nah, pada modulator DSB-FC itu dengan transistor bipolar, sinyal pembawa selalu dimasukkan ke penguat melalui basis, sedangkan pemodulasinya dapat diinjeksikan melalui salah satu dari ketiga elektroda transistor. Modulator DSB-FC dengan transistor atau tabung hampa itu dapat kita bedakan berdasarkan pada elektroda mana sinyal pemodulasi diinjeksikan atau dimasukkan ke penguat yang kita gunakan. Yaitu jenis modulator nanti adalah itu yang pertama itu modulasi basis atau grid, yang kedua modulasi emitter atau katoda, yang ketiga modulasi kolektor atau anoda. Kita jauh itu yang pertama, modulasi basis. Modulasi basis itu adalah modulasi itu dengan cara injeksi sinyal pemodulasi melalui basis, atau sinyal informasi atau sinyal pemodulasi kita masukkan melalui basis. Pada prinsipnya, modulasi basis didasarkan atas adanya hubungan nonlinear antara arus kolektor IC dengan tegangan basis emitter VBE dari transistor bipolar pada level sinyal yang kecil, seperti ditunjukkan pada gambar 1 ini. Di sini adalah karakteristik nonlinear antara IC dengan VB. Jadi arus IC ini ke atas, arus VB ke bawah. Jadi kita lihat ini tidak linear antara kenaikan tegangan VBE dengan kenaikan arus pada kolektor. Nah, secara matematis hubungan antara IC dengan VBE itu dapat kita nyatakan sebagai rumus persamaannya di bawah ini, dimana IC itu adalah A1
dikali VBE ditambah A2 dikali VBE kuadrat ditambah A3 VBE kuadrat dan seterusnya di sini. Di mana A1 dan A2 adalah konstanta dari transistor yang kita gunakan nantinya. Nah, bila resistansi beban kolektor adalah RC, maka dengan demikian kita dapat menghitung berapa tegangan kolektor pada E0-nya. Tegangan kolektor pada E0 itu adalah RC dikali IC. Kemudian kita masukkan persamaan IC ini ke persamaan E0 RC kali IC, di mana RC adalah kali A1 VBE tambah A2 VB kuadrat ditambah dan seterusnya, dimana kita akan dapatkan nanti rumus akhir itu adalah kita selesaikan itu K VBE ditambah K1 VBE ditambah K2 VB kuadrat ditambah K3 VB kuadrat dan seterusnya, dimana K ini adalah itu K1 adalah A1 dikali RC dan K2 A2 dikali RC dan seterusnya. Nah, jika VBE itu adalah dengan persamaan nanti ada sinyal informasi dan sinyal pembawa nanti kita gabungkan, itu VB itu AM itu amplitudo maksimum sinyal informasi sin omega C sin omega MT. Di sini adalah berapa frekuensi informasi yang kita kirimkan itu 2πf T tambah amplitudo maksimum pembawa atau AC sin omega CT. Maka dengan demikian kita secara trigonometrik secara matematis, maka kita masukkan nanti E0 nya. E0 itu adalah K1 dikali VB tadi tambah K2 ke VB kuadrat. Kita masukkan satu nilai VBE nya. VBE di sini K kali VBE, masukkan nilai VBE nya ini itu AM sin omega MT tambah AC sin omega CT ditambah K2 ya dikali AM sin omega CT tambah AC sin omega CT kuadrat ditambah dan seterusnya. Maka kita selesaikan persamaan ini, maka akan didapatkan nanti persamaannya itu adalah K2 per 2 dikali AM kuadrat tambah AC kuadrat ditambah K1 AM sin omega MT dikurang K2 per 2 dikali AM kuadrat cos omega MT ditambah AC buka kurung 1 ditambah K2 dikali AM per K1 dikali AC sin omega MT tutup kurung dikali sin omega CT dikurang K2 per 2 dikali AC kuadrat cos omega CT dan seterusnya. Jadi coba Anda selesaikan nanti secara rumus sampai selesai secara matematis ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tegangan output akan mengandung beberapa komponen sinyal, di mana salah satunya adalah satu komponen keempat merupakan sinyal DEB, DSB, SC. Karena komponen sinyal yang lain mendapati spektrum frekuensi yang berbeda jauh di luar spektrum dari sinyal AM tersebut. Maka dengan suatu filter yang sederhana nanti, komponen sinyal AM itu dapat diambil atau dipisahkan dengan mudah dari komponen lain yang tidak kita perlukan. Ini satu gambar 2 suatu jenis modulator AM DSB FC melalui modulasi basis. Bisa kita lihat di sini bahwa sinyal informasinya EM itu kita injeksi melalui satu kopel C1, sini kapasitor kopling C1, dia akan menahan DC, melewatkan AC, masuk ke rangkaian transformator pada bagian sekunder, langsung masuk ke basis. Itu makanya nanti adalah
modulasi melalui basis. Sedangkan sinyal pembawanya masuk melalui induktor primer pada T1 di sini. Ini sinyal pembawa EC dengan tegangan basis C. Maka nanti ada R1 dengan R2, itu adalah pembagi tegangan yang akan masuk ke basis nanti. Sedangkan C4 itulah kapasitor bypass, juga R3 dan R3 juga kapasitor bypass dengan R3 nanti. Di sini transistor penguatannya, di sini rangkaian talanya itu adalah L sama C2. Maka nanti dengan menggabungkan nanti di sini pembawa dengan informasi ditumpangkan ke informasi nanti ditumpangkan ke sinyal pembawa masuk ke transformator 1 kemudian dengan basis, maka nanti akan ditala berapa frekuensi yang kita keluarkan mesin pembawa tersebut, maka keluarnya akan adalah sinyal SBFC. Berarti di sini akan memancarkan ketiga sisi komponen spektrumnya nanti. Yaitu nanti ada spektrum pembawa, itu nanti ada spektrum di bagian uppernya dan lowernya nanti. Kalau upper berarti FC ditambah FM, kalau lower FC dikurang FM. So kita analisa ya. Di rangkaian modulasi basis pada gambar ini. Nanti kapasitor C4 itu adalah bypass saya bilang tadi ya, pemintas bypass. Dia hanya bagi frekuensi tertinggi. Dia hanya nanti akan membagi frekuensi tertinggi itu untuk pada pembawa nanti. Sedangkan C2 di sini, ini C2 itulah pemintas untuk frekuensi rendah nanti. Frekuensi rendah nanti bisa, atau pemodulasi, dan C3 pemintas bagi frekuensi rendah juga. Pemintas berarti di sini adalah sama kayak kapasitor bypass ya, pemintas bypass. C3 pemintas bagi frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Di mana tahanan R1 dan R2 itu adalah pembagi tegangan sebenarnya untuk prategangan yang akan masuk ke base, ke bias bersama nanti dengan R3. Nah, untuk menentukan titik kerja dari Q1 dari transistor, kapasitor C2 dan kumparan primer dari transformator T1 ini akan beresonansi pada frekuensi yang berfungsi sebagai bandpass filter nantinya. Nah, oleh karena itu rangkaian modulasi basis itu hanya mampu menghasilkan sinyal AM dengan presentasi modulasinya yang kecil, itu sekitar 30 hingga 40%, sehingga sangat jarang digunakan kecuali untuk tujuan percobaan pada lapor. Nah, untuk broadcast, untuk umum, nah ini jarang sekali digunakan. Kebanyakan kita gunakan nanti untuk percobaan praktikum, untuk menganalisa, untuk memperlihatkan bagaimana dari proses monitor AM yang menggunakan sistem basis. Kemudian yang kedua, modulator emitter. Yang kedua adalah jenis modulator pada AMD SBFC, itu adalah modulasi emitter. Sinyal SBFC pada modulasi emitter itu akan diperoleh dengan cara mengubah titik kerja dari pungut RF sesuai dengan amplitudo sinyal informasinya nanti. Nah, pada gambar 3, gambar ini ya, gambar 3. Jadi lihat ya. Ini gambar 3. Itu adalah modulator DSBFC melalui modulasi emitter. Apa maksudnya? Berarti kita di sini sinyal pembawaannya akan dimodulasi oleh sinyal informasi itu melalui titik kerja pada transistor itu pada kaki emitter. Berarti informasi akan masuk dari kaki emitter melalui satu kopel atau kopling yang akan mempindah atau menahan DC akan melewatkan AC. Nah, itu dia proses modulasi melalui titik kerja pada kaki, itu modulasi pada emitter di sini. Dibandingkan dengan modulasi basis, modulasi emitter dapat menghasilkan sinyal AM
dengan derajat modulasi sampai 100%, atau indeksnya sama dengan 1 dengan tingkat distorsi yang sangat kecil. Nah, selain itu, bahwa bila dibandingkan dengan modulasi kolektor, modulasi emitter ini tidak memerlukan adanya trafo modulasi yang ukuran fisiknya terlalu cukup besar. Nah, karena ada kelebihan tersebut, maka modulasi emitter sering digunakan pada radio pemancar mini dengan satuan baterai. Berarti kalau ini dengan kita menggunakan daya yang rendah nantinya. Nah, kelemahannya itu adalah penguat RF-nya harus berupa penguat linear dan konfigurasi kelas A, sehingga memiliki efisiensi daya yang rendah. Ya. Berarti dengan ini berarti bahwa modulasi emitter tidak cocok untuk digunakan untuk pemancar yang berdaya tinggi atau kita pancarkan dengan jarak jauh. Nah, modulasi AMDFC yang ketiga itu proses modulasinya itu menggunakan modulasi kolektor. Nah, berbeda dengan modulasi emitter, modulasi kolektor tidak mengacu pada perubahan titik kerja penguat RF. Akan tetapi sinyal AM akan diperoleh dengan cara mengubah penguatan sebanding dengan tegangan pemodulasi. Nah, di mana kelebihan dari modulasi kolektor ini? Di mana modulasi kolektor adalah penguat RF-nya. Di kelebihan utama dari modulasi kolektor adalah pada penguat RF-nya itu dapat dioperasikan itu dalam kelas C, sehingga dia akan memiliki nanti efisiensi daya yang sangat tinggi. Nah, pada modulasi kolektor juga mampu menghasilkan sinyal AM dengan derajat modulasi yang mendekati 100%. Oleh karena alasan tersebut, maka modulasi kolektor paling banyak dan cocok diterapkan pada radio pemancar yang berdaya tinggi. Nah, selain kelebihannya ya, cocok untuk frekuensi pemancar yang berdaya tinggi. Nah, kekurangannya modulasi kolektor ini terutama untuk menghasilkan daya yang besar. Itu adalah memerlukan trafo modulasi untuk menginjeksi sinyal pemodulasi serta daya pemodulasinya cukup besar sekali. Seperti pada gambar ini terlihat ya. Pada gambar 4. Berarti kita lihat di sini bahwa informasi masuk melalui T1 trafo ini memerlukan suatu trafo yang besar dan daya besar itu melalui titik dari titik kolektor. Jadi sebuah sini dengan penguat sini adalah kita menggunakan transistor, yaitu penguat daya RF itu pada kelas C, di mana titik kerja dari Q1 tidak diberi bias pada DC dengan basis, sehingga pada saat tidak ada tegangan pembawa. Nah, Q1 dalam keadaan di sini adalah disebut Q1 yang keadaan di sini adalah cut off. Bila tidak ada diberi tegangan pada tegangan pembawa. Agar dicapai efisiensi maksimum pada transistor pada modulator FC modulasi kolektor itu harus dapat dibuat pengantaran hingga jenuh. Nah, untuk tegangan sinyal pembawa yang akan menggerakkan transistor itu harus cukup besar. Artinya bahwa transistor penguat bekerja dari keadaan tak menghantar dari cut off tadi, sehingga keadaannya menghantar sampai nanti adalah jenuh atau keadaan saturasi. Sebagaimana tengok pada gambar 4 di atas tadi, bahwa sinyal pemodulasi yang dimasukkan melalui titik trafo modulasi T1 terhubung secara seri dengan satu daya VCC, dan karena itu tegangan pemodulasi juga berperan sebagai satu daya penguat. Ya, sini informasi itu akan terhubung langsung dengan satu daya VCC pada trafo T1 dari sini. Nah, komponen bias RFC 1 di sini dia akan membangkitkan tegangan bias sendiri. Ya, di sini RFC 1 dia akan membangkitkan RFC 1 di sini. Dia akan membangkitkan tegangan bias
tegangan bias sendiri terhadap sambungan basis emitter. Nah, ketika sinyal pembawa diberikan, ya, jadi dia akan memberikan di sini sinyal bias tersendiri terhadap sambungan emitter ketika sinyal pembawa diberikan. Nah, kemudian kumparan redaman RFC2 yang masuk ke input apa sini untuk VCC, dan kapasitor C3 yang akan berfungsi sebagai bypass ini, di mana kapasitor C3 ini akan mencegah frekuensi tinggi yang masuk ke rangkaian penguat sinyal pemodulasi itu melalui trafo modulator. Oleh karena itu, dioda basis emitter itu hanya mendapatkan tegangan maju pada saat setengah peroda sinyal pembawa yang positif. Maka arus kolektor hanya mengalir selama kurang dari setengah peroda dari sinyal pembawa. Dimana akibatnya nanti tegangan kolektor emitter atau VCE ditegang pada VCE di sini, kolektor emitter, hanya berupa pulsa-pulsa yang amplitudenya mengikuti tegangan catu pemodulasi. Nah, oleh karena itu L1 bersama dengan kapasitor C4 dan C5 dia akan membentuk rangkaian penyesuaian. Jadi sini L1 dengan C4 C5 sini ini sebenarnya rangkaian penyesuaian atau sini rangkaian matching impedansi ya di sini ya. Nah, dia akan menyesuaikan nanti bisa jadi adalah bebannya atau impedansinya itu akan menyesuaikan nanti impedansi saluran dengan impedansi antena nanti yang kita gunakan nanti untuk memancarkan sinyal AM nantinya. Jadi akan bentuk sudah rangkaian penyesuaian impedansi tapi dan juga sebagai low pass filter dan sekaligus sebagai tune circuit yang akan meresonansikan pada rangkaian frekuensi pembawa. Jadi di sini saya menggunakan sistem low pass ya, filter low pass bentuknya di sini bentuk tipe rangkaian berbentuk P ya, bentuk P. Nah, itu menggunakan komponen LC dan juga sebagai rangkaian tune circuit ya yang membentuk rangkaian frekuensi pembawa. Jadi pada rangkaian tune circuit di sini itu yang akan terjadi resonansi pada frekuensi pembawa nantinya. Di sini akan mengubah pulsa tegangan tersebut menjadi sinyal sinusoidal sempurna, sehingga nanti akan menghasilkan faktor kualitas pada rangkaian tapis atau rangkaian filter tersebut harus diatur agar menghasilkan lebar pita atau bandwidth yang tidak terlalu sempit. Tujuannya untuk bisa melewatkan frekuensi sideband dan juga tidak terlampau lebar untuk mencegah harmonisa yang diperlukan. Nah, itulah tadi 3 jenis modulasi yang untuk membagikan adalah modulasi AM, DSB, FC. Yang kedua itu kita coba adalah jenis modulator AM lagi, itu adalah modulator AM itu jenisnya DSB SC, itu suppressed carrier. Itu dengan kita di sini menekan sinyal pembawa nanti. Dan ada beberapa jenis modulator DSB SC itu antara lain itu disebut juga nanti pertama itu modulator balance, yang kedua modulator cincin atau modulator balance ganda, yang ketiga modulator penggali analog. Nah, kita bahas sedikit apa itu modulator balance ya. Modulator balance itu adalah modulator yang memanfaatkan karakteristik nonlinear dioda atau transistor. Istilah balance maksudnya balancing yang berarti seimbang, digunakan karena pada prinsip kerjanya modulator balance memiliki suatu keadaan yang seimbang. Keadaan seimbang ini adalah keadaan di mana tidak terdapat sinyal pada keluaran pada rangkaian modulator ketika amplitudo sinyal informasi atau pembawa atau sinyal pembawa berharga 0. Nah, itu keadaannya yang seimbang tebalan. Modulator balance dioda
akan berfungsi. Ada berapa kompresi di motor balon dioda? Ada berapa kompresi dengan ciri khasnya yaitu jumlah diodanya, sehingga 2 atau 4 buah dioda. Nah, dioda-dioda tersebut itu harus memiliki beberapa persyaratan karakteristik yang diminta antara lain. Jadi di sini kita tidak bisa memilih sembarang dioda yang kita pasang sebagai modulator. Nah, kita harus memperhatikan karakteristik dioda yang kita pakai nanti. Apa karakteristiknya? Itu pertama, itulah kita harus melihat itu noise-nya atau draw-nya. Kita akan pilih nanti suatu dioda yang mempunyai noise yang rendah atau dioda yang rendah. Itu menggunakan kita lihat lagi hambatan maju kecil ya, dan hambatan baliknya harus besar. Dan dia tidak peka terhadap permukaan perubahan suhu. Kemudian waktu sambung atau switching times ya cepat pada frekuensi tinggi. Nah, 5 karakteristik ini yang harus kita perhatikan nanti untuk kita memilih komponen dioda untuk modulator sebalan itu pada modulasi AM/DSB SC. Pada gambar kelima ini lihat ya, itu adalah rangkaian dasar dari modulator sebalan. Itu yang menggunakan 2 buah dioda. Di sini dia menggunakan 2 buah dioda D1 dan D2. Dimana dia juga menggunakan di sinilah transformator T1 dan transformator T2. Dimana T1 dan T2 ini, trafo T1 dan T2 ini yang digunakan pada rangkaian ini harus seimbang nanti. Dan kedua dioda atau di sini nanti atau transistor harus identik dengan karakteristiknya. Dimana proses kerja rangkaian dapat ditelusuri dengan kita anggap di sini bahwa kedua dioda D1 D2 ini adalah ideal. Nah, dimana transformator benar-benar seimbang itu antara T1 dan T2, sehingga nanti frekuensi golongan pembawa itu jauh lebih besar atau jauh lebih tinggi dari frekuensi informasi atau frekuensi pemodulasinya. Nah, misalnya bahwa di sini sinyal pemodulasi atau sinyal informasi adalah 0 dan rangkaian belum diberi input sinyal pemodulasi, sedangkan sinyal pembawa sudah terpasang atau sinyal pembawa keadaan sudah on. Pada keadaan demikian, anoda dari kedua dioda tersebut di rangkaian akan memperoleh tegangan dari sumber pembawa. Jadi di sini D1 dan 2 itu hanya mendapat sumber tegangan itu dari sinyal pembawa nanti kira di sini. Itu berarti mendapat tegangan dari sinyal pembawa untuk D1 dan 2 bila sinyal input ini keadaannya adalah belum kita berikan atau keadaannya off di sini. Nah, sehingga harganya akan sama besar. Nah, pada saat tegang input positif, berarti pada saat tegangan pembawaan ini positif di sini, nah kedua dioda akan mengalir arus yang sama, ya. Mesti berarti diodanya berbias maju, berarti dia di sini harus mengalirkan arus yang sama besar. Dia mempunyai arus yang sama besar. Dan keduanya dari anoda ke katoda untuk selanjutnya melewati transformator T2 menuju tanah atau menuju ground nanti di sini. Nah, arus dioda D1 mengalir melalui lilitan atas T2. Di sini dia lilitan atas T2 di sini. Ya, T2 kan ada lilitan atas dan lilitan bawah. Begitu T1 ada atas dan bawah ya. Sedangkan dioda 2 itu mengalir pada lintasan bawah T2. Ya. Bagian atas ini itu adalah lintasan atas, ini lintasan bawah. Berarti trafo pada bagian firman itu anggap kita tap di sini ya. Tap 1 di atas, tap 2-nya di bawah. Dengan arah bawah ke atas ya. Nah, kedua arus ini akan menginduksi tegangan atau arus ke rangkaian sekunder dari rangkaian transformator. Mereka memberikan induksi pada untuk
rangkaian sekundernya. Akan tetapi karena kedua arus tersebut sama besar dan saling berlawanan arahnya, maka arus induksinya pun akan sama besar dan saling berlawanan, sehingga nanti satu sama lain itu akan meniadakan. Dengan kata lain, induksi ke rangkaian sekunder efektifnya berharga 0. Jadi dengan sinyal pembawa tanpa informasi atau tanpa pemodulasi, outputnya akan berharga 0. Dan keadaan ini disebut seimbang terhadap pembawa. Nah, selanjutnya itu kita anggap di sini sinyal pemodulasi tidak 0. Berarti kita berikan sinyal informasi melalui input nanti. Akibatnya timbul tegangan induksi oleh pemodulasi di lilitan sekunder. Kita berikan sini, kita anggap informasi nanti pada lilitan sekunder pada T1 dengan polaritas pada keduanya bagian ini adalah searah. Artinya jika kutub atas dari lilitan atas polaritas positif, maka kutub atas dari lilitan bawah juga positif dan sebaliknya. Misalnya ini, gambar 6 ini adalah sebagai sumber tegangan AC ya. Pemodulasi diberi tegangan AC di sini ya. AC positif negatif ya. Dia akan mengalir pada D1 kepada D2. Nah, karena frekuensi dari sinyal pemodulasi jauh lebih besar jauh lebih rendah, jadi frekuensi informasi itu jauh lebih rendah dari frekuensi sinyal pembawa, maka perubahan harga tegangan induksi oleh pemodulasi selama beberapa periode sinyal pembawa akan sangat kecil. Dan untuk pendekatannya dengan di sini kita anggap dia akan berharga tetap. Dengan demikian, tegangan induksi itu untuk beberapa periode sinyal pembawa dapat dianggap sebagai sumber tegangan DC atau konstan. Itu VA-nya seperti pada gambar 6 sini. VA ya, sebagai tegangan informasi. Di mana tegangan pemodulasi VA itu akan bersama-sama dengan tegangan pembawa, itu akan menentukan operasi dari tiap dioda pada rangkaian modulatornya. Itu dengan mengingat bahwa dioda akan mengantar jika tegang anodanya lebih positif dari tegang katodanya, dan tidak mengantar bila terjadi sebaliknya. Ini diodanya akan mengalir bila tegang pada anoda lebih positif dari tegangan katodanya. Maka dapat kita mengerti bahwa dioda D2 tidak mengantar. Berarti di sini akan terjadi ID-nya adalah 0. Jadi di sini harus pada ID2 di sini kita lihat pada gambar 7 ya, tidak mengantar di sini, berarti ID2-nya kita anggap 0. Nah, bila tegang sesaat sinyal pembawa FC itu lebih kecil dari min VBA min VA, sebaliknya di sini dioda D1 dan D2 mengantar. Nah, jika tegangan sinyal pembawa lebih besar dari VA, tegangan lebih besar dari VA yang positif, berarti di sini arus pada ID1 lebih besar dari ID2 nanti. Nah, di sini kita lihat pergerakan arus dalam kedua. Pada gambar A kita lihat berarti VC-nya lebih kecil dari minus VA. Berarti sini hanya dioda D1 yang mengantar. Sedangkan pada gambar 2 VC-nya besar dari positif VA maksudnya, maka D1 dan D2 mengantar. Nampak bahwa keadaan saling meniadakan tidak terjadi semua selama waktu, sehingga nanti akan muncul tegangan induksi di sekunder transformator, di mana tegangan induksi ini dengan sendirinya akan sebanding dengan arus selisih antara lilitan primer, sehingga
harga puncaknya akan sebanding dengan FA dengan VA atau sebanding dengan harga tegangan saat P-modulasi. Nah, sini kita lihat pada gambar inilah bentuk sinyal pada bagian primer dan sekunder. Ya. Berarti pada misalnya jika tegangan di sini pada titik yaitu pada bagian sisi primer dan sekunder dari transformator T2. Pada gambar A bahwa gambar A memperlihatkan bentuk tegangan pada sisi sekunder yang merupakan jumlah dari sinyal formulasi dengan sinyal DSB SC. Jadi dia akan menjumlahkan tegangan pada tegangan informasi dengan tegangan pembawa di sini. Jadi di sini ini informasinya tergabung dengan sinyal pembawa yang di dalamnya. Nah, sedangkan pada gambar B ini adalah bentuk sinyal pada sisi sekunder pada trafo T2 tadi yang sudah berupa sinyal DSB SC setelah komponen pemodulasi dihilangkan oleh transformator dari rangkaian LC pada output yang diresonansikan pada frekuensi pembawa. Dan kita lihat ada gambar 9 motor yang menggunakan di sini jenis kita menggunakan nanti transistor ya, motor balan kita menggunakan transistor. Nah, pada gambar 9 itu merupakan modulator balan yang menggunakan transistor untuk membangkitkan sinyal DSB-SC. Berarti ada kita dua di sini, Q1 dan Q2 atau transistor 1 dan transistor 2. Nah, sinyal keluaran yang diperoleh merupakan hasil perkalian dari sinyal pembawa dengan sinyal informasi atau sinyal pemodulasi sama dengan modulator balan dioda ya. Pada prinsipnya rangkaian ini juga memanfaatkan karakteristik yang tidak linear dari transistor sehingga keluaran akan mengandung suatu suku yang merupakan hasil kali dari tegang dari masukan. Nah, secara matematis nanti kurva karakteristik arus kolektor IC terhadap arus basis emitter VBE dari sebuah transistor dapat kita nyatakan rumus IC itu adalah I0 ditambah AVBE ditambah BVB kuadrat, di mana I0 adalah arus kolektor pada tegangan basis emitter sama dengan 0. Sedangkan A dan B itu adalah konstan. Itu adalah suatu konstanta. A dan B nanti adalah konstanta. Di pada gambar 9 terlihat bahwa arus kolektor IC tidak ada IC1 ini, arus kolektor pada IC1 dan arus kolektor pada IC2, sedangkan pada IC1 dan arus kolektor pada IC2 akan mengalir dengan arah yang berlawanan. Kita lihat IC1 arah ke bawah, IC2 arah ke atas, berarti dia akan saling berlawanan terhadap melewati yaitu transformator primer dari T2 nanti. Dia mengembangkan arah pada gulungan primer di sini ya, pada T2 dari transformator keluaran dari di sini T3 ya. Tidak akan mengalir di sini ya, di pada T3. Dengan demikian arus efektif primer atau IP kita buat bersamanya itu IP adalah A dikali VB1 dikurang VB2 kurung tambah B kurung VB1 kuadrat kurang VB2 kuadrat. Maka di sini akan terselesaikan IP itu adalah A VB1 kurang VB2 ditambah B VB1 tambah VB2 dikali VB1 tambah VB1 kurang VB2. Nah, selanjutnya dengan menggunakan hukum Kirchhoff nanti ya, maka akan kita peroleh
di mana VB1 itu adalah sama dengan EM ditambah EC, atau tegangan pemodulasi ditambah tegangan pembawa. Di mana V2 VB2 EM dikurang EC. Nah, bila kedua persamaan ini kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, persamaan IP di sini, ya, maka akan didapatkan arus IP itu adalah A dikali EM ditambah B2 dikali EM EC dikali EM. Oleh transformator keluaran R, maka suku rendah EM itu akan ditolak, dan suku hasil kali dari di sini 2 EC tambah EC dikali EM itu akan dilewatkan, sehingga suku hasil kali itu hanya mengandung dua sisi sideband, yaitu upper sideband dan lower sideband, dan tidak ada suku pembawa. Itu pembawanya tidak dilewatkan atau ditekan di sini, itu makanya MDSB SC. Sebagai contoh, misalnya sinyal pemodulasi adalah sin omega MT dan sinyal pembawanya adalah sin omega CT, maka suatu hasil kali dia akan mengandung sin omega CT dikali sin omega MT, dan dapat diuraikan sebagai rumus bawah ini menggunakan nanti persamaan trigonometri. Nantinya sin omega CT dikali sin omega MT itu akan didapatkan setengah cos omega CT dikurang omega T kurang cos omega CT tambah omega MT. Nah, agar rangkaian dapat menghasilkan satu keluaran yang diinginkan, nah kita perlukan transistor yang sama karakteristiknya, itu adalah yang memiliki I0 dan IB yang sama nanti. Nah, itu kita menggunakan ini adalah itu modulator AM DSB-SC yang menggunakan modulator balance. Yang kedua kita menggunakan untuk menghasilkan MDSB-SC itu adalah modulator balance ganda. Rangkaian modulator balance ganda atau pada gambar 10 ini juga dinamakan ring modulator, karena sesuainya menggunakan dua-dua ya, di mana dua-dua berbentuk ring ya, atau berbentuk cincin, dimana pada rangkaian modulator ring modulator atau motor ganda T1 dan T2 itu harus benar-benar seimbang, dan dioda D1, D2, D3, D4 itu harus memiliki karakteristik yang sama, sehingga rangkaian ini bisa juga kita sebut adalah double balance ring modulator atau modulator gelang balance ganda. Karena pada kenyataannya bahwa rangkaian adalah itu balance baik untuk sinyal pembawa maupun sinyal pemodulasi, atau input audio frekuensinya atau sinyal informasinya, tidak satupun dari keduanya muncul dengan sendiri pada keluaran. Nah, sinyal pembawa yang dapat berupa gelombang persegi itu akan bekerja sebagai suatu sinyal penghubung atau switching, sehingga amplitudenya perlu cukup besar untuk dapat mengaktifkan dioda, dimana pasangan dioda D1 dan D4 ini pada gambar A ya, dan dioda D2 dengan D3 menghantar saling bergantian untuk membentuk hubungan transformator pada T1 dan T2. Sebagaimana di sini Anda lihat sini pada gambar ya A dan B ini. Berarti di sini adalah keadaannya D1 gambar A, D1 dan D2 keadaannya on, berarti dia mengantar. Kemudian ini hubungan di sini bila D2 dan D3 itu mengantar. Nah, keadaan mengantar dan tak mengantar dari pasangan dioda tersebut itu ditentukan oleh polaritas sinyal pembawa. Kita ketahui bahwa sinyal pembawa atau sinyal analog mempunyai polaritas, ada positif dan ada polaritas negatif, itu dalam selang satu periode. Nah, bila pada sinyal pembawa positif pada sesi T,
T1, maka pasangan di sini D1 dan D2 mengantar. Jadi bila D1 dan D4 mengantar, bila di sini kita kasihkan pada T1 adalah sinyal polaritas positif. Jadi sinyal masuk sinyal bawah di sini EC ya. Sinyal bawah EC ini kita berikan sinyal polaritas positif, otomatis bahwa D1 dan D4 mengantar. Sedangkan D3 dan D4 tidak mengantar. Demikian sebaliknya, bila sinyal pada emitter diberikan polaritas negatif ya, pada saat polaritas pembawa sinyal pembawa negatif, maka otomatis D3 dan D4 ini tidak mengantar. Yang akan mengantar nanti adalah D2 dan D3, sehingga nanti akan mengeluarkan bentuk sinyal pemodulasi. Sinyal pembawaannya nanti akan berupa pulsa-pulsa sinyal persegi dari output modulator ringnya. Di sini ini informasi ini pembawa. Ini keluaran dari suatu AMDSB SC yang menggunakan modulator ring. Yang ketiga, untuk menghasilkan sinyal AMDSB SC itu kita nanti akan bisa menggunakan modulator pengali analog, di mana rangkaian modulator balas yang telah kita uraikan ini ya, modulator ini ya, dia merupakan rangkaian diskrit yang menggunakan komponen terpisah satu sama lain, sehingga kita sulit untuk mendapatkan karakteristik yang benar-benar sama, terutama untuk komponen dioda dan transistor. Di mana karakteristik beberapa dioda dan atau transistor yang sesuai atau matching di sini itu dapat dibentuk dalam sebuah chip atau IC di sini. Dengan chip atau IC itu dapat dibangun suatu modulator sebalan tanpa memerlukan transformator. Berarti di sini di pasaran telah beredar chip ini atau IC ya, yang IC yang akan menghasilkan modulator sebalan nantinya. Itu yang dirancang khusus untuk aplikasi modulator. Nah, di pasaran nanti ya akan telah beredar nanti banyak chip ya, yang bisa nanti akan menghasilkan situ untuk menghasilkan itu modulator yang modulasi AMDSB SC yang menggunakan prinsip itu modulator pengali analog. Jadi di mana modulator pengali analog itu antara lain itu sangat populer, itu kita menggunakan jenis tipe IC-nya adalah nanti IC MC1456 atau MC1556. Nah, ini akan menghasilkan suatu modulasi AM yang global band SC, proses carrier yang menggunakan prinsip adalah modulator penggali analog. Nah, di mana di sini chip MC 1406 itu dikemas dalam bentuk DIP ya, atau dual inline packing ya, dalam di pabrik nanti itu dengan jumlah pin sebanyak 14 buah. Nah, rangkaian internal dari IC tersebut ya kita lihat di sini, inilah susunan atau kita sebut di sini adalah data sheet ya dari rangkaian IC MC1496 atau MC1596 yang menghasilkan nanti modulasi AM SC yang menggunakan konsep itu modulasi pengali. Udah bisa kita lihat ya bahwa sinyal merupakan sinyal pulsa switch ya yang akan meng-on-kan hingga jenuh dan akan meng-off-kan secara bergantian. Di mana pasangan transistor Q1 dan Q4 ya, ada berapa transistor kita gunakan modulator sini, dan Q2 dan Q3 ya. Nah, bila transistor Q1 dan Q4 on, maka Q2 dan Q3 off. Demikian sebaliknya.
Kita lihat pada gambar 14 nih, ada 14A keadaan rangkaian bila ke keduanya on, ke keempatnya off, dan keadaan rangkaian bila ke keempatnya on dan kedua off. Maka kita lihat bahwa pada A di sini yang menunjukkan keadaan rangkaian bila pasangan Q1 Q2 on dan pasangan Q1 dan Q4 off ya. Dan gambar B nya itu Q1 Q4 nya on dan serta Q2 Q3 nya off. Nah, dengan menganggap di sini arus basis sangat kecil sehingga dapat diabaikan untuk setiap keadaan, maka arus simpul A dan B diperoleh itu dengan nanti rumus I2 adalah 1 ditambah min IE. Maka simpul B adalah I1 tambah 1 kurang IE. Maka tegangan panelnya atau outputnya itu adalah panel sama dengan V2 dikurang V1, atau terselesaikan R itu panel adalah R I1 kurang I2, atau panel R sama dengan 2 dikali IE. Maka dengan menerapkan hukum tegang Kirchhoff yang Anda telah belajar pada rangkaian listrik nanti ya, pada loop yang mengandung IM dan RE, maka akan didapatkan nanti IM itu adalah VBE ya, 5 tambah VE dikurang VBE 6. Di sini adalah nanti ya, ini ada nanti ada tegangan Q5 dan ada pada Q6. Nanti ada di sini awal tegangan VBE nanti ya, VBE 5 dan VBE 6. Nah, karena arus konstan I besar sama dari I, sehingga VBE 5 itu tidak berhingga ya, sampai pada VBE 6, dan EM-nya tidak berhingga sama dengan VE. Maka kita dapatkan nanti IE adalah VE per RE atau akan sama dengan VM per RE. Nah, dengan memasukkan IE ke persamaan panel, maka akan kita dapatkan nanti ya suatu keadaan rangkaian seperti ini. Nanti bisa analisa bahwa dengan menganggap nanti arus basis sangat kecil sehingga dapat kita abaikan untuk setiap keadaan pada arus simpul A dan B ya. Nanti outputnya VBE. Nah, maka nanti IE nya ke persamaan kita masukkan di sini, kita masukkan ke persamaan IE ke persamaan V0, maka V0 yang kita dapatkan adalah 2R dikali M per RE. Oke. Nah, dengan sinyal pembawa berubah prioritasnya di sini, di mana transistor Q1 dan Q4 on dan Q2 Q2 off. Rangkaiannya bisa kita lihat pada gambar 14B ini. 14B. Maka nanti kita dapatkan suatu persamaan bahwa V0 adalah V2 dikurang V1 atau V0 minus 2RM per RE. Nah, jadi dapat dilihat bahwa fungsi dari sinyal pembawa adalah main switch keluaran V0 di antara positif EM 2R per RE dan negatif EM 2R per RE. Itu pada frekuensi pembawa. Itu dengan menyatakan sinyal pembawa sebagai fungsi gelombang persegi itu PT, dan dikombinasikan dengan persamaan V0 akan diperoleh 2R per RE dikali PT sebagai fungsi dari EM, di mana PT itu adalah gelombang persegi yang diuraikan menjadi satu deretan sinusoidal. Sebagai rumus persamaannya, PT adalah sin omega CT ditambah sepertiga sin 3 omega CT ditambah seperlima sin 5 omega CT. Nah, karena di sini kalau di Fourier adalah kalau sinyal persegi itu dia bersifat ganjil ya. Anda baca sudah dari Fourier, berarti nanti ada lagi 1/7 sin 7 omega CT ditambah per
9 sin 9 omega CT dan seterusnya. Jadi dengan demikian, tegangan keluaran akan mengandung suku-suku hasil kali EM sin omega CT yang merupakan sinyal DSB SC yang kita inginkan nanti. Atau mengandung suku di sini suku ganjil. Kemudian frekuensi lain yang merupakan kelipatan bilangan bulat frekuensi maka dapat dengan mudah difilter sehingga tidak muncul pada keluaran. Nah, ini contoh suatu rangkaian lengkap modulator pengali ya. 1496 menunjukkan pada gambar 15 ini. Suatu rangkaian lengkapnya itu suatu rangkaian pemancar nanti yang menggunakan modulasi yang akan menghasilkan AM DSB SC. Yang ketiga jenis modulator AM ini, yang pertama tadi adalah AM DSB FC, amplitude modulasi double sideband full carrier. Yang kedua AM modulasi double sideband sub process carrier, dan yang ketiga adalah modulasi AM yang modulator SSB, itu single sideband. Nah, untuk memanggil sinyal sinyal SSB atau single sideband itu ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama metode filter atau filter methods. Yang kedua metode penggeser fasa passive shifter method. Yang ketiga metode ketiga itu adalah series method atau metode wafer. Kita coba bahas itu. Yang pertama metode filter ya, dimana metode filter adalah cara yang paling sederhana dalam memanggilkan sinyal SSB atau single sideband. Itu diagram kita lihat pada gambar ini ya. Nomor 17 kita lihat ini modulator yang SSB menggunakan filter. Berarti ini sinyal informasi masuk ke modulator. Nah, ini sinyal pembawa. Nah, sini kita nanti keluaran modulator X ini akan menghasilkan dua sisi nanti. Dua sisi itu SSB yang double sideband proses carrier, upper dan lower. Dengan menggunakan modulator filter, maka di sini nanti kita hanya akan melewatkan satu sisi saja, upper atau lower. Bisa kita jelaskan. Nah, pada metode ini ya, sinyal pembawa dan sinyal pemodulasi dimasukkan ke dalam sebuah pengali X. Pengali X ini tadi adalah modulator. Itu modulator DSB SC saya bilang tadi, modulator DSB yang akan mengeluarkan nanti upper dan lower yang prosesnya ditekan, sehingga diperoleh sinyal DSB SC. Nah, selanjutnya sinyal DSB tersebut dilakukan pada sebuah filter SSB atau filter yang menggunakan adalah filter band pass ya, band pass filter atau BPF, di mana filter BPF ini akan berfungsi untuk mendapatkan salah satu sideband yang kita inginkan, bisa upper lewat dan bisa lower. BPF tersebut harus berupa filter kristal atau filter mekanik yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena filter frekuensi rendah dari USB dan frekuensi tertinggi untuk LSB itu sangat berdekatan letaknya. Sebagai contoh, frekuensi pembawa 10 kHz relatif rendah dan sinyal pemodulasi antara 300 sampai 4000 Hz atau sampai 4 kilo, maka filter BPF adalah filter USB. Berarti filter USB di sini harus melakukan frekuensi 10,3 atau di sini FC ditambah FA. Kalau kita melewatkan atau FC ditambah FM atau frekuensi pembawa ditambah frekuensi informasi. Nah, kalau sisi bawahnya berarti FC ditambah 300, kalau sisi atas nanti FC ditambah 4000. Atau kalau maka filter USB berarti dia akan harus melewati 10,3 sampai 104 kHz. Nah, dia akan menolak frekuensi lower. Berarti frekuensi lowernya berarti FC dikurang
300, FC dikurang 4000 ya. Maka dia akan, makanya akan melewatkan frekuensi USB upper sideband. Dia akan menolak atau meredam frekuensi lowernya. Nah, dalam ini tidak diperlukan faktor kualitas key tertala. Tetapi jika frekuensi 10 mega kita berikan itu sangat tinggi, maka frekuensi yang harus dipisahkan adalah 10.000, berarti 10.000 kilo ya. 10 mega berarti 10 pangkat 6 ya. Berarti 10.000,3 berarti 10.000 kilo ditambah 300 Hz. Berarti sama dengan 10.000,3. Nah, di sini ini tambah ya. Bukan kurang. Ini tambah. Ya. Maka pada sisi tertinggi berarti 10.000 ditambah 4.000. Makanya 10.004. Nah, di sisi lowernya berarti 10.000 kilo dikurang 300 Hz dan 10.000 kilo dikurang 4.000. Nah, sini sangat berdekatan sehingga sini kita perlukan faktor kualitas atau key sangat tinggi. Nah, oleh karena itu untuk meringan persyaratan filter, nah digunakan teknik modulasi multi-stack. Sebagaimana pada gambar 18 ini lihat ya. Sini salah satu modulator ESB metode filter dengan menggunakan modulasi multi-stack. Di sini ada dua buah modulator di SBSC, itu ada X1 dan X2, dan dua buah oscillator pembawa ya. Ada subcarrier pembawa dan ada main carrier oscillator ya, pembawa dan pembawa utama, di mana modulasi tahap pertama menggunakan filter relatif rendah itu 100 kHz. Nah, di sini kita pembawanya menggunakan pembawa 100 kHz. Dan sebagai subpembawa ya, sebagai kedua kita menggunakan frekuensi tinggi yaitu adalah 10 mega. Nah, ini sebagai pembawa utama. Nah, kalau frekuensi pemodulasi kita sama dengan Fs ya. Nah, simbolnya bisa FF, bisa Fs, bisa Fm, bisa Fa. Ini penamaan aja. Di sini kita informasi atau sinyal input di Fs. Maka frekuensi output X1 di sini itu adalah 100 kilo dikurang Fs. Di sini informasi di sini. Nah, sini informasi. Dan 100 kilo ditambah Fs. Nah, jika kita filter SSB melihatkan USB di sini, berarti keluaran filternya adalah 100 kilo ditambah Fs karena dia akan melewati upper. Maka sinyal output X2 atau modulator DSB-FC yang kedua, atau modulator kedua di sini, itu keluarnya adalah kalau di upper berarti di sini adalah 10,1 MHz ya. Ditambah Fs. Dan 99 dikurang Fs. Oh. Ini kurang. Maka frekuensi output CSB yang kita inginkan diselisih oleh filter LC nanti. Menggunakan filter LC jenisnya, filter ini dia menggunakan filter induktor dan kapasitor komponennya. Yang relatif sederhana karena jarak kedua frekuensi output X2 cukup berjauh itu 200 kilo. Itu yang menggunakan untuk memakai sinyal SSB pada modulasi AM kita menggunakan adalah modulasi filter. Yang kedua kita menggunakan di sini
menggunakan metode penggeser fasa. Metode penggeser fasa tidak menggunakan filter. Sebagaimana sebagai penggantinya kita di sini, itu kita memakai 2 buah penggeser fasa atau 2 buah modulator DSB SC dan sebuah oscillator pembawa. Kita lihat di sini. Kita menggunakan 2 buah modulator itu yang menggunakan nanti adalah penggeser fasa. Modulator 1, modulator 2 itu keluaran di sini adalah yang modulasi AMDSB SC, dimana nanti pergeseran fasanya itu sebesar 90 derajat. Kita lihat misalnya oscillator EC2 EC ya, oscillator EC di sini. Ini oscillator sebagai sinyal pembawa itu 2 sin omega CT, dan input pemodulasi itu adalah ES cos WS CT. Maka output semasinya nanti penggalinya kita bisa selesaikan secara matematis, secara trigonometri. Jadi output X1 di sini berarti E1 sebagai fungsi dari T cos omega cos CT ditambah cos WST, maka sama dengan setengah cos WC ditambah WS dan tambah setengah cos WC ditambah WS. X2 sebagai fungsi dari T juga sin, jadi OCT dikali sin OST, maka setengah cos OC dikurang WS dikurang setengah cos OC ditambah WS. Nah, melalui suatu rangkaian penjumlahan akan diperoleh suatu output sinyal adalah cos OC dikurang WS atau akan menghasilkan sinyal LSB pada sisi lower sideband. Nah, kalau yang diinginkan adalah output sinyal SB USB ya, sinyal sideband upper sideband, posisi oscillator carrier itu kita pindahkan ke bawah, itu antara penggeser fasa pembawa dan penggali kedua atau penggeser fasa pemodulasi, itu dipindahkan ke input penggali utama seperti pada garis ini. Kita pindahkan. Awalnya penggeser fasa adalah menuju ke X2 pada X1 dan untuk X2 input juga, sedangkan di sini kita pindahkan itu ke 90 derajat masuk ke X1. Jadi penggeser fasa pemodulasi dipindahkan ke input pengalih frekuensi ya, seperti pada X1 di sini. Nah, kelebihan metode penggeser fasa itu adalah tidak mampu menggeser fasa semua frekuensi pemodulasi atau frekuensi informasi secara seragam. Nah, biasanya penggeser fasa pemodulasi dirancang hanya untuk penggeser fasa frekuensi rendah, itu adalah audio. Misalnya untuk biasanya kita gunakan untuk equalizer ya, atau untuk filter, dan tidak mampu menggeser fasa dengan baik pada frekuensi yang tinggi audionya. Yang ketiga metodenya itu metode SSB ini, untuk pengisian SSB itu metode ketiga ya. Metode ketiga dikembangkan oleh Weaver ya. Nah, ini nama metode ketiga. Nah, ini dikembangkan oleh Weaver, itu memanfaatkan kelebihan metode penggeser fasa dan metode filter. Di mana penggeser fasa yang digunakan hanya untuk sinyal pembawa dan filternya juga tidak memerlukan kualitas sangat tinggi karena di sini akan menerapkan multi-stage modulation. Akan tetapi metode ini itu menjadi sangat rumit sehingga jarang digunakan secara komersial. Ada gambar 12 ini suatu metode ketiga untuk mengamankan sinyal SSB. Ini sangat rumit sekali, biasanya untuk apa itu jarang kali digunakan untuk komersial ya. Nah, biasa kita gunakan bisa untuk praktikum saja pada labor.
Dengan menggunakan aturan trigonometri di bawah ini, kita didapatkan bukti bahwa output gambar 21 ini masing-masing di sini ya akan dihasilkan oleh sinyal USB USB single sideband upper sideband ya. Jadi single sideband yang mengeluarkan nanti yang sisi upper sideband dengan frekuensi bawah, akhirnya FC dikurang F0. Berarti di sini ada 3 persamaan nanti, 1 2 3, ada 5 persamaan ya. 2 cos A cos B itu akan didapatkan cos A kurang B cos A kurang B tambah cos A tambah B, atau 2 sin A sin B akan menghasilkan cos A kurang B kurang cos A tambah B. 2 sin A cos B menghasilkan sin A tambah B tambah sin AB. 2 cos sin A tambah B ya, bisa sin A tambah B, bisa sin A kurang B, atau cos alfa itu adalah sin alfa tambah 90 derajat, dan bila di sini 0 kecil sama dari A 180 derajat. Nah, jika input pembawa X1 dan X4 di sini, X1 dan X4 itu saling dipertukarkan, maka akan diperoleh suatu output sinyal SB LSB, yaitu sinyal single sideband yang melewatkan sisi lower sideband dengan frekuensi akhir FC di sini FC dikurang F0 ya. Juga dapat dibuktikan bahwa jika fase pembawa akan diberi ke X2 digeser jauh 180 derajat untuk menghasilkan sinyal SSB LSB single sideband pada sisi lower sideband. Kemudian yang terakhir itu adalah dinamakan modulator bisa dinamakan modulator ISB. Nah, itu pada permesian SSB salah satu sisi bandnya itu dihapuskan dari sinyal LSB-SC. Nah, sideband yang dihapus tersebut dapat dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal informasi lain pada pembawa yang sama. Dengan kata lain, dapat diperoleh satu pembawa yang memiliki 2 sideband di mana masing-masingnya memiliki informasi yang berbeda. Nah, sistem demikianlah dinamakan adalah ISB, Independent Sideband. Ini ISB 2 kanal ya, itu ISB atau Independent Sideband 2 kanal atau SSB 2 kanal. Sistem ISB Independent Sideband itu dapat dikembangkan untuk mentransmisikan 4 kanal informasi beredar atau ISB 4 kanal. Nah, contoh di sini suatu diagram ISB 2 kanal ya. 1 2. Ini kanal 1, ini kanal 2. Jadi pada gambar 2 ini itu ada suatu diagram memiliki ISB dan 2 kanal yang memanfaatkan 2 buah filter ISB ya. Tidak menggunakan 2 buah filter SSB, yaitu sisi filter USB dan sisi filter LSB. Nah, informasi kanal pertama dimulasi pada pembawa melalui X1 dan kemudian dihapus sebagian LSB-nya oleh filter USB nanti. Nah, informasi kedua dimulasi menggunakan kanal melalui X2 nanti. Ini informasi kedua kanal X2 dan dihapus sebagian USB-nya oleh filter LSB. Nah, keduanya di sini kemudian digabungkan untuk ditransmisikan secara bersama tanpa saling mengganggu. Kemudian kita lihat gambar 23 terakhir ini, itu adalah diagram blok sistem SSB 4 kanal yang berisikan 4 kanal informasi sekaligus melalui sinyal bawah 3 mega. Jadi 4 kanal, kanal 1, kanal 2 ya. Masing-masing sini menggunakan frekuensi pembawa sebesar 3 mega. Nah, itulah beberapa jenis untuk membangkitkan modulator AM dan beberapa tipe rangkaiannya itu pada sistem modulator AM. Minta maaf. Nah, untuk ini kita tutup perkuliahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.